Langkah yang kedua, setelah kita mengenal huruf-huruf hijaiyah dengan lambang-lambangnya, maka kita akan coba pelajari kembali huruf demi huruf sesuai dengan makhraj dan sifat yang dimilikinya. Yang pertama, huruf A. Melafalkan huruf A tidak jauh berbeda sebagaimana kita melafalkan huruf A dalam bahasa Latin. A, I, U, Ba. Huruf Ba juga tidak jauh berbeda sebagaimana kita melafalkan huruf B dalam huruf Latin. Dengan satu catatan, ketika kita membaca dalam posisi huruf tersebut sukun atau mati, maka terdengar suara pantulan. Ab, ba, bi, bu, bab. Jadi tidak dibaca bab tapi bab. Kasab contohnya. Tidak dibaca kasab tetapi kasab. Yang berikutnya huruf ta. Huruf ta agak berbeda sedikit dibandingkan dengan kebiasaan kita dalam melafalkan huruf T. Perbedaan itu pertama terdapat pada makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Huruf ta diucapkan dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Kemudian diucapkan huruf ta itu dengan mengalirkan nafas yang disebut dengan sifat al-hamas. Jadi bunyi saat mengucapkan huruf ta adalah ta, ti, tu, bat. Sekali lagi perhatikan. Ta, ti, tu, bat. Berikutnya adalah huruf sa. Huruf sa tidak terdapat dalam huruf Latin, artinya huruf tersebut mesti kita latih. Bagaimana caranya? Huruf sa keluar dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas kita secara lembut. Perhatikan. Sa, si, su. Dalam posisi mati, bas, assa, assi, assu. Selanjutnya adalah huruf ja. Ada sedikit kesalahan dalam melafalkan huruf ja. Dia mirip dengan huruf J dalam huruf Latin. Tetapi seringkali terdengar nafas saat melafalkannya menjadi ja. Padahal huruf ja secara teori dia memiliki sifat yang namanya al-jahr. Artinya huruf-huruf yang tidak boleh mendesis. Huruf-huruf yang tidak boleh mengalir nafas. Jadi harus bersih dari nafas. Perhatikan, ja, ji, ju. Dan dalam posisi mati terdengar bunyi pantulan baje. Tidak baj tapi baje. Ja, ji, ju, baje. Berikutnya huruf H. Huruf H saya pikir tidak terlalu sulit. Karena kita sehari-hari biasa mengatakan ayah, sah, atau bahkan saat kita berolahraga, maka nafas yang kita alirkan itu menyerupai dengan huruf H. Nah begitulah kita melafalkan huruf H. Ha, hi, hu, bah. Yang berikutnya adalah huruf Kha. Sebagaimana huruf H, huruf Kha juga tidak terlalu sulit. Persis seperti suara dengkuran saat orang tertidur. Kha. Satu catatan, semua huruf yang berharokat fathah tidak diucapkan dengan memonyongkan mulut, tidak kho,
tetapi terbuka. Kha. Fathah itu artinya terbuka. Buka rongga mulutnya dengan bukaan yang sempurna. Kha. Khi. Khu. Bakh. Selanjutnya adalah huruf da. Pengucapan huruf da tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kita di dalam huruf Latin terdapat huruf D. Begitulah kita melafalkan huruf da. Dengan satu catatan, mengucapkan huruf da dalam posisi sukun atau dalam posisi mati, maka ada suara pantulan yang harus terdengar. Kenapa pantulan itu terjadi? Karena posisi makhraj lisan kita lepas saat melafalkan huruf tersebut dalam posisi mati. Perhatikan, da, di, du, bad. Berikutnya adalah huruf dha. Makhraj huruf dha dikeluarkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita, disentuhkan dengan 2 gigi seri bagian atas. Dan diucapkan dengan mengalirkan suara kita dengan lembut tanpa disertai dengan mengalirnya nafas. Perhatikan contoh berikut. Dha, dhi, dhu, bad. Berikutnya adalah huruf ra. Huruf ra hampir mirip dengan huruf R dalam huruf Latin. Dengan beberapa perbedaan. Perbedaan itu terdapat saat kita melafalkan huruf ra, getaran itu tidak terlalu banyak. Tapi agak disamarkan sedikit dengan menyentuhkan punggung lisan ke langit-langit. Perhatikan, saya akan menggambarkan bagaimana posisi lisan saat melafalkan huruf ra. Ini langit-langit. Perhatikan, ini bagian lisan kita. Ketika melafalkan huruf ra, lidah kita tidak lurus, R, sebagaimana kita, R. Tapi perhatikan, dia melibatkan punggung lisan kita. Kalau ini bagian atas lisan, maka huruf ra dengan melibatkan punggung lisan. Sehingga posisi lidah seperti ini. Perhatikan. Ra. Tidak R, bukan ro tapi ra. Sedikit saja disentuhkan ke langit-langit, ra. Ri, kemudian ru, baru. Sekali lagi, ra, ri, ru, baru. Selanjutnya adalah huruf za. Dalam huruf Latin terdapat huruf Z. Hampir mirip pengucapannya dengan satu catatan, saat melafalkan huruf za tidak disertai dengan mengalirnya nafas. Atau dalam ilmu tajwid ada sifat as-safir dalam melafalkan huruf za. Di mana saat melafalkan huruf za terdengar suara tambahan yang menyerupai dengan suara dengungan tawon. Z. Bukan z tapi z. Perhatikan, za, zi, zu, baz. Tidak seperti ini, tidak za, zi tapi za, zi, zu, baz. Tidak baz, tapi baz. Kenapa? Karena za bersifat al-jahar. Jahar adalah inhibasun nafas inda nutqi bil harfil majhur. Tertahannya nafas saat mengucapkan huruf-huruf majhur. Yang berikutnya adalah huruf sa. Melafalkan huruf sa sama seperti kita melafalkan huruf S. Tidak terlalu sulit. Perhatikan sa, si, su, bas. Berikutnya adalah huruf sya. Huruf sya hampir sama dengan sa dengan tambahan sifat tafashi. Intisyarur rih fil fammi inda nutqi bil harfi shin. Tafashi adalah menyebarnya angin di dalam rongga mulut kita. Perhatikan. Sya, shi, shu, bash.
Selanjutnya huruf so. Huruf so dekat dengan huruf sin. Perbedaannya secara ringkas, sin tipis, sod tebal. Perhatikan, so, si. Kalau sin, si. Kalau sod menebal, si. Kemudian su. Bagaimana kita menebalkan saat melafalkan huruf so? Tebalnya huruf so karena ada dua faktor. Yang pertama karena sifat isti'la, dan yang kedua karena sifat itbaq. Dengan dua sifat ini, saat kita melafalkan huruf so, posisi lisan kita berada di atas, hampir menutupi langit-langit lisan kita. Perhatikan, huruf sa, posisi lidah kita lurus. Lidah dari depan sampai belakang tidak terangkat, atau disebut dengan sifat istifal dan al-infitah. Ini bagian langit-langit. Asa. Tetapi perhatikan kalau mengucapkan huruf so, posisi lisan kita berada di atas. Ini sifat isti'la, posisi pangkal lisan kita terangkat. Kemudian dia punya sifat yang namanya itbaq, di mana posisi lisan kita menutupi langit-langit sampai mendekati gusi. Perhatikan, asa, angkat posisi lidah kita, also, also, asi, angkat pangkal lisan kita, alsi, alsi, terdengar menebal. Asu, kemudian diangkat pangkal lisan kita sampai ke depan, alsu. Selanjutnya adalah huruf do. Makhraj atau tempat keluar saat kita melafalkan huruf do adalah menyentuhkan salah satu sisi lisan kita dengan geraham-geraham atas. Boleh sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas, atau sisi lidah kiri kita disentuhkan dengan geraham kiri atas, atau diperbolehkan juga dengan menyentuhkan dua sisi lisan kita dengan dua geraham atas. Diucapkan dengan melembutkan suara kita dan menebalkan suaranya. Perhatikan, lo, li, lu, bal. Perhatikan saat mati, tidak boleh bad atau berubah jadi pantulan bal, tetapi suaranya memanjang. Dalam ilmu tajwid disebut dengan istilah al-istitalah, memanjangnya suara dari salah satu sisi lisan sampai ke akhirnya. Al, lo, li, lu, bal. Selanjutnya adalah huruf to. Huruf to satu tempat, satu makhraj dengan huruf ta. Dengan perbedaan, huruf to tidak mengalir nafas. Dan huruf to terdengar menebal saat melafalkannya. Ingat tadi, cara menebalkan suara kita dengan mengangkat posisi pangkal lisan kita ke langit-langit bagian belakang. Ini langit-langit, ini langit-langit. Ya, ini pangkal lisan kita. Huruf isti'la, huruf-huruf yang tebal, itu dengan mengangkatkan pangkal lisan kita ke bagian langit-langit belakang. Angkat, kemudian itbaq. Itbaq itu lidah bagian depan kita menutup langit-langit bagian depan, dan ujung lisan kita bersentuhan dengan gusi bagian atas. Perhatikan, angkat lisannya, po. Kemudian, ti, ti, tu, balpo. Sekali lagi perhatikan, po, ti, tu. Saat mati terdengar ada suara yang mantul. Balpo, po, ti, tu, balpo. Selanjutnya adalah huruf dha. Melafalkan huruf dha hampir sama dengan huruf dha. Perbedaannya terdapat pada tipis dan tebal huruf tersebut. Kalau dha diucapkan dengan menipiskan suara dha. Kenapa? Karena posisi lisan kita
tidak terangkat. Dha. Sementara dho terdengar suaranya menebal. Kenapa? Karena posisi pangkal lisan kita sampai ke depan terangkat. Dho, li, lu, bal. Sekali lagi perhatikan. Dho, li, lu, bal. Selanjutnya huruf a. Huruf ain keluar dari tengah-tengah tenggorokan. A. Persis seperti saat seorang ibu menyuapi anaknya dengan ucapan a, i, u, ba. Dengan satu catatan, melafalkan huruf ain, suara tidak boleh melalui rongga hidung kita. Tidak a, tidak i, tapi keluar dari rongga mulut kita a, i, u, ba. Diucapkan dengan mengalirkan sedikit suaranya. Ba. Tidak ba, tapi ba. Sekali lagi. A, i, u, ba. Berikutnya adalah huruf gha. Dalam huruf Latin terdapat huruf G dengan satu catatan. Gha diucapkan dengan melembutkan suara kita dan terdengar suaranya menebal karena pangkal lisan kita terangkat ke belakang. Gha. Tidak go tapi gha, ri, ru, bal. Sekali lagi. Gha, ri, ru, bal. Berikutnya adalah fa. Dalam huruf Latin ada huruf F. Tidak jauh berbeda melafalkan fa dengan huruf F. Perhatikan. Fa, fi, fu, baf. Berikutnya adalah huruf q. Dalam huruf Latin ada huruf q. Perhatikan. Q, qi, qu, dan saat mati suaranya terdengar memantul. Baqa. Qa, qi, qu, baqa. Berikutnya adalah huruf K. Huruf K mirip dengan huruf K dalam huruf Latin. Dengan catatan, saat mengucapkan huruf K terdengar ada nafas yang mengalir. K, ki, ku, bak. Sekali lagi. K, ki, ku, bak. Berikutnya setelah huruf K adalah huruf La. La tidak jauh berbeda dengan huruf L dalam huruf Latin. Perhatikan. La, li, lu, bal. Berikutnya huruf Ma. Huruf Ma tidak berbeda dengan huruf M. Perhatikan. Ma, mi, mu, bam. Huruf Na. Caranya menyentuhkan ujung lidah kita di antara posisi ro dengan la. Na. Nani, nuban. Berikutnya wa mirip dengan huruf w. Wa, wi, wu, bau. Selanjutnya huruf h. Huruf h tidak berbeda dengan huruf h dalam kata hari ini. Ha tidak perlu jadi dari dada, ha, tapi ha, hi, hu, bah. Dan yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya tidak berbeda dengan huruf y dalam huruf Latin. Ya, yi, yu, bai. Demikian bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifat dari huruf A sampai huruf Ya.